Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali terkait dengan pendamping Anies Baswedan. Muncul spekulasi dari dari Kompas ya, bahwa jika berduet Anies Andika Perkasa diprediksi jadi kuda hitam di Pilpres 2024 ungguli Prabowo. Ini lantas bagaimana dengan AHY? Ya bisa jadi ini belum fix begitu kan. Tetapi perlu diingat, inilah kekuatan besar Anies Baswedan hari ini menjadi trending topik begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, gue sih yes jika berduet Anies Andika Perkasa diprediksi jadi kuda hitam Pilpres 2024 ungguli Prabowo. Gue setuju ini, gue nggak setuju, gue no. Banyak sekali yang men-tweet mereka, Andika belum matang dan teruji. Saya lebih suka yang sudah terbukti jika menyukai PKI dan anak-anak seperti Gatot Nurmantio yang berani membongkar penyelundupan senjata dari Cina. Jenderal yang membolehkan anak PKI masuk militer masa didukung ini, Anies AHY. Pertanyaan, apa Demokrat dan PKS mau ini? Pak Gatot Nurmantio jadi jenderal kan di zaman SBY. Why not pakai Gatot saja? Nanti PKI anti penyelundupan senjata kalau beliau akan memantaunya. Ini banyak sekali. Ya kalau Partai Demokrat legowo Pak Anies sama Pak Andika sih tidak masalah. Karena Pak SBY dulu kan juga jadi perwiraan AD. Partai pengusungnya partai apa? Dua-duanya non partai. Yang paling ideal adalah Anies dan AHY. Ya memang menjadi spekulasi itu yang paling kuat itu adalah Anies AHY begitu kan. Sama-sama masih muda begitu. Kira-kira seperti itu. Gila, Andika itu menantunya HP yang benci Islam dan HP itu orangnya si Pelango. Oh iya, bukan seperti itu begitu kan cara berpikir kita demokrasi begitu. Duet maut pasti menang kecuali kalau KPU masih si tukang masukin bola, semua bisa diatur dicatut olehnya. Tarik dukungan jika Anies dan Andika itu orang Jokowi, ini banyak sekali. Tolak, selama jadi panglima saja nggak jelas kebijakan, ditambah lagi faktor mertuanya. Ingat kasus Talang Sari, Monir dan KM50. Memangnya nggak ada yang lain apa dari AHY, Gatot, Susi, RR sampai akhir. Banyak nggak kurang yang punya akuntabilitasnya. Ini banyak sekali. Kalau Andika prestasinya apa? Setuju sih Anies capresnya dari TNI, tapi jangan Andika, sosok lain masih banyak yang jelas punya masa yang ya AHY biar duet kedua partai makin solid. Ya apa saya bacakan ini pro dan kontra aja di Twitter ya. Gue sih ogah rekam jejak buruk sekali bukan karena mantu. Karena ya tapi dia mudahan berubah peraturan baku TNI dan berlaku banyak dana hibah di harta kampanyenya banyak sekali. Gimana bisa terjadi perubahan kalau didukung oleh Nasdem dan Andika menantunya Hendro Priyono yang kita tahu andilnya si pemerintah sekarang dan di masa Orba. Males gak punya partai mending AHY. Suka gak suka realistis memang pasangan ini kalau mau menang. Waduh jauh-jauh bro. Jangan deh, banyak orang yang baik di lingkungannya, banyak sekali yang banyak tidak setuju begitu. For Presiden 2024 ada yang mengatakan seperti itu begitu. Rekam jejak dari Andika sebenarnya baik juga, tapi di satu sisi ke publik masih belum magnetnya masih belum bisa ya untuk bersaing dengan Pak Anies. Tetapi kalau menjadi tim pemenangan mungkin bisa di situ begitu kan, masuk di situ semuanya kan lebih gampang di situ. Maka nanti ya menjadi Menko Polhukam bisa saja begitu, atau bisa jadi Panglima begitu kan, Menteri atau di situ ya kita rebut di situ kalau ingin bergabung kepada Anies Baswedan begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Kalau yang diusung ini hanya untuk Nasdem karena dua orang ini masuk kriteria Nasdem, kalau misalkan ini jadi buat apa kader partai koalisi yang mempunyai enak banget jadi pejabat tidak mau berkeringat membesarkan partainya. Wow, banyak sekali yang mengkritik ya. Apa tidak membangunkan singa tidur? Apa tidak menjaga perasaan parpol pendukung? Ini banyak sekali ya. Kalau memang membangun bangsa bersama-sama, ngapain kita harus di situ begitu? Legowo itu ya menandakan bahwa kita itu adalah berterima dan untuk bersama-sama kita dukung demokrasi ke yang lebih baik kan, kira-kira seperti itu begituan. Dan bahkan mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Jika berduet, Anies Andika Perkasa diprediksi jadi kuda hitam di Pilpres 2024 ungguli Prabowo.
Ini dikutip dari Jakarta ya, dari kompas.com. Dia Direktur Lembaga Kajian Politik Nosakom Pratama Ari Junaidi menilai Anies Baswedan Andika Perkasa punya khas menang jika berpasangan sebagai calon presiden, capres dan wakil calon presiden cawapres pemilu 2024. Benarkah seperti itu? Bahkan keduanya disebut berpotensi mengalahkan Prabowo Subianto jika ketum Partai Gerindra itu berduet dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKI Muhaimin. Bahkan disebut-sebut di sini jika bicara aspek potensi menang, maka pasangan Anies Andika saya ramalkan akan menjadi kuda hitam yang bisa mengungguli Prabowo Muhaimin andai Gerindra jadi berkoalisi dengan PKB. Ya, bukan itu yang diperhitungkan, tetapi di satu sisi KIB juga punya calon nantinya begitu. Apakah seperti itu begitu? Ini yang harus kita lihatkan begitu. Sosok Andika dinilai ideal menjadi perlengkapan kekurangan Anies yang lebih sebagian publik dianggap sebagai penyokong politik identitas dan antitesa Presiden Jokowi yang dicitrana nasionalis. Latar belakang sebagai militer dengan jabatan tertinggi Panglima TNI dianggap menjadi nilai tambah sendiri buat Andika. Kekurangan Andika bukan dari kalangan elit partai politik. Mengingat selama berkarir di militer, Jenderal Bintang 4 itu memang tak diperbolehkan aktif berpolitik. Selepas memasuki pensiun dari militer aktif tentu menjadi keleluasan Andika untuk bergerak bebas di bidang politik, ucap Ari. Hanya saja Ari menduga wacana memasangkan Anies dengan Andika bakal terganjal restu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sebagaimana kabar yang beredar rencana koalisi perubahan besutan Nasdem, Demokrat dan PKS diduga mandek. Kenapa? Karena perdebatan alot soal nama cawapresnya. Duet Anies Andika sedianya mampu menjadi solusi kebuntuan berencana koalisi. Kecemburuan Demokrat dan PKS bisa ditekan oleh figur calon RI2 bukan berasal dari kader salah satu partai. Akan tetapi menurut Ari, restu Demokrat bakal jadi ganjalan terbesar wacana tersebut. Partai Bintang Mersi itu terlihat sangat ingin menyertakan ketua umum mereka Agus Harimurti Yudhoyono di panggung pemilihan. Ya, tidak menjadi masalah begitu kan. Dan inilah yang kemudian menjadi penting terganjal dengan adanya PKS dan Demokrat begitu. Ya, kalau menurut saya pribadi ya Anies AHY itu sangat tinggi sekali untuk kita maju di Pilpres itu. Tapi di satu sisi kemungkinan orang-orang di belakang ini akan menjadi terus-menerus digoreng bagaimana setidaknya Andika masuk di situ begitu kan. Ya, walaupun dia masuk nanti ya tidak menjadi masalah, bagian dari demokrasi kita begitu. Yang penting PKS dan Demokrat legowo menerima semua ini begitu. Tapi tidak segampang itu, tidak segratis makan pagi begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Makan gratis, makan malam aja masih bayar begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logikanya hari ini begitu. Dan bahkan menurut tak heran upaya Demokrat ini sekaligus untuk mendongkrak elektabilitas partai dan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, faktor terbesar ketidaksetujuan lebih terletak pada Demokrat yang menjadi last battle SBY untuk mendongkrak AHY, ujar Ari. Sementara PKS sedianya ingin agar mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Herawan alias Aher jadi pendamping Anies. Namun jika gagal, Ari memprediksi partai pimpinan Ahmad Syaihu itu bakal legowo asalkan mendapat akomodasi politik berlebih dari Anies Andika dan Nasdem. Sedianya Nasdem sudah mengunci kesepakatan koalisi bahwa nama cawapres diserahkan kepada Anies untuk memilih. Hanya saja, baik Demokrat maupun PKS berharap mendapat banyak keuntungan sehingga mendorong kader masing-masing maju sebagai calon RI2. Oleh karena itu, secara matematika koalisi pasangan pengantin Anies Andika sulit terwujud karena ketidakrelaan Demokrat dan PKS pada kata dosen Universitas Indonesia itu. Adapun wacana pasangan Anies Baswedan Andika di Perkasa untuk pemilu 2024 mencuat pasca Andika lengser dari kursi Panglima TNI baru-baru ini. Bahkan Nasdem menyatakan membuka pintu bagi Andika jika hendak bergabung usai purna tugas. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya bahkan menyebut Andika punya 4 spesial di Partai Besutan Surya Paloh itu. Bahkan Pak Andika punya 4 spesial apa yang diantaranya mungkin menanggapi kabar tersebut, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Harzaki Mahendra Putra mengatakan partainya tetap mendorong pencapresan AHY sebagai pasangan Anies.
Bahkan PKS mengaku menghormati wacana ini, namun juru bicara PKS M. Khalid mengingatkan sejauh ini nama kandidat cawapres yang muncul di forum koalisi perubahan hanya ada dua, yakni AHY dan AHER. Sejauh ini di meja perundingan masih dua nama, Anies atau Ahmad Heriawan dan PKS dan Mas Ari Murti Hardjono dari Partai Demokrat. Kalau Mas Desdem ajukan Rendra Andika kami hormati, kata Khalid saat dikonfirmasi. Tetapi bagian dari demokrasi tidak menjadi masalah. Tapi yang terpenting yang paling kuat itu Anies AHY ya, karena sama-sama punya partai. Di satu sisi seperti itu begitu. Andika memang rekam jejaknya sangat baik, tapi di satu sisi dia tidak punya partai, terkendala di situ begitu kan. Bahkan dampak positif dan negatifnya dia tahu bagaimana Indonesia saat ini begitu kan, dan bahkan kelemahan dari Pak Jokowi mungkin tahu Pak Andika ini begitu kan, kira-kira seperti itu begitu. Dia kan sudah berpengalaman dalam dunia militer yang sangat bagus begitu kan, kira-kira kan seperti itu. Dia tidak menjadi masalah, publik bisa menilai seperti apa, tetapi kami pribadi bahwa yang pas itu adalah Anies AHY untuk saat ini begitu. Kalau kita melihat dari presidensial threshold, daripada tidak bubar dan sebagainya, ya mending itu berkoalisi, adu nasib, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.